Halo konstituen, selamat datang di podcast DPM Rema UPI 2021 Parlemen Akselerator dengan tema Bisik Akselerator atau Bincang Asik bersama Parlemen Akselerator. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman dari daerah delegasi atau Daleg EPEB yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait DPM Rema UPI 2021 Parlemen Akselerator. Nah, di sini saya ditemani dengan akang-akang yang hebat ya di parlemen ini. Boleh mungkin langsung perkenalan saja dari yang paling kanan. Oke, siap. Halo warga Rema UPI, halo konstituen, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Yusuf. Saya non fraksi ya dan juga non delegasi. Karena saya dipilih juga di sidang umum. Saya asalnya dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer angkatan 2018. Itu saja. 2018 sebagai ya di DPM sekarang ya, ditakdirkan qadarullohnya menjadi ketua DPM Rema UPI. Ketua. Oke, berarti panggilannya Kang Rizal Kang atau Rizal. Kang Ucup KM atau Ucup KM. Kang Rizal aja ya. Iya, Kang Rizal aja. Oke, selanjutnya ke Kang di kiri. Oke. Halo Sobat Rema, perkenalkan saya Rizky Ananda dari daerah delegasi Kamda Cibiru atau kampus daerah Cibiru, fraksinya fraksi Kamda. Saya dari program studi pendidikan multimedia angkatan 2018. Sekarang menjabat sebagai wakil ketua umum dari DPM Rema UPI. Biasa dipanggil boleh Iki, boleh Kiki, atau boleh Rizky. Oke, bebas ya Kang. Yang penting Ki. Yap. Kang Kiki dan juga Kang Rizal. Oke. Ya. Nah, kira-kira saya pengen tanya dulu ya sebelum masuk ke pembahasan terkait DPM Rema UPI lebih jelas gitu ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih motivasi akang-akang di sini untuk menjadi ketua dan juga wakil ketua DPM Rema? Oh, ini sekalian menjawab yang Q&A di IG ya. Oke. Oke ya. Jadi untuk motivasi saya sendiri masuk ke menjadi ketua DPM itu awalnya memang coba-coba gitu ya. Coba-coba. Ya, enggak gitu ya. Memang dari saya sendiri itu sudah ada satu prinsip yang sudah ada dalam diri saya yang itu dititipkan oleh orang tua saya. Bermanfaatlah bagi nusa, bangsa maupun agama. Ya seperti halnya hadis Rasulullah SAW. Aduh lupa lagi. Intinya artinya itu manusia yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya itu paling untuk motivasinya secara singkatnya mungkin. Singkat. Oke, berarti intinya apa ya, lupa lagi saya juga. Ingin bermanfaat lah. Nah iya, bermanfaat bagi orang lain ya sesuai dengan tadi ya hadis gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Kang Kiki. Jadi waketum gitu. Dari saya apa ya? Diajak Tum Ijal sebenarnya jadi wakil itu. Fakta uniknya kita ini adalah calon bersama ya Tum. Ya, di SU umum, kita ada saingan dan sekarang jadi pertemanan. Oke. Siap. Lebih ke arah pertama panggilan hati dan jiwa mungkin karena sebelumnya pernah didelegasikan oleh rekan-rekan di Kamda Cibiru pada sidang SU. Qadarullohnya Tumijal yang terpilih, kemudian saya diberikan kesempatan oleh Tumijal untuk menjabat sebagai wakil ketua. Seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang baik mengapa tidak? Siap. Berarti dari Tum Kiki di sini ada kepercayaan dan juga berarti apa ya, ada dorongannya dari teman-teman semua gitu ya. Betul. Selain dorongan hati berarti ada dukungan lain gitu ya. Nah, berarti tadi secara pendekatan mungkin ya Kang di sini dulunya sebagai apa? Dulunya sebagai bukan koalisi, apa sih? Saingan. Mungkin sekarang jadi koalisi gitu ya, wakil ketum gitu. Nah, kira-kira emang sudah ada chemistry dari dulu atau gimana itu? Ya, kedekatannya gitu. Kedekatan sih ketika di SU aja gitu. Memang ya tadi sama ya, saya memang dari dukungan beberapa fraksi yang mengajukan nama saya. Itu makanya awalnya memang saya tidak menerima atau menolak menjadi saya pikir-pikir lagi. Ini kan ya tadi ya ingin memberikan manfaat. Jadi saya cobalah. Nah, di sana ternyata ada seorang saingan yang dari kampus Cibiru nih. Rizky Ananda. Wah, ini aneh gitu ya. Siapa ini gitu ya. Ya udah kata teh. Ya di situ
sebenarnya kita emang keluar masuk breakout room ya, di situ juga cuman ngobrol selewat doang kan ya. Say hi deh. Ya cuman say hi sama gitu doang. Intinya lebih dekatnya itu ketika saya membutuhkan dia untuk menjadi wakil saya. Saya chat beliau. Lebih intens gitu. Ya, seperti itu. Oke. Kalau dari saya ini dari sudut pandang saya. Sudut pandang Kang Ijal seperti Ya. itu ya, mengenal Kang Kiki. Nah, untuk Kang Kiki sendiri bagaimana? Oke, mengenal Tumijal ya, di SU itu kita sebenarnya cuma say hi doang ya. Iya. Kayak Kang, mangga giliran Akang. Ya, gitu doang. Gitu doang. Oke. Karena keluar masuk breakout room berkali-kali Iya, kan, betul. hanya sebatas itu. Heeh. Kemudian selang berapa bulan dari SU selesai, Tumijal sudah terpilih, baru Tumijal DM Instagram waktu itu pertama kalinya. Dan saya read dulu semalaman itu, belum dibales. Nah, harus pikir. Betul. Jadi kurang lebih, tapi untuk instan kita kenalan sih kurang lebih umurnya sama kayak parlemen ini ya. Ya, parlemen akselerator Jadi, atau DPM. Selama apa umur parlemen akselerator, kurang lebihnya mungkin kita lebih tua selama 1 atau 2 bulan. Oke. Berarti terjalin cukup baik lah insya Allah ya. Mungkin pertemanan kalian diawali di akselerator dan tidak ada akhirnya mungkin ya, amin. Amin. Semoga sampai nanti ya. Iya. Oke. Amin. Nah, dari kedekatan Akang di sini berarti belum pernah ketemu sama sekali atau gimana? Sebelumnya belum. Belum ya, belum tahu satu sama lain gitu. Sebenarnya wakil saya ini pernah ke UPI mengikuti meet and greet atau apa waktu itu? Oh ya, meet and greet sama Meet meet and gini greet. DPM Rema kan Iya, online. DPM Cuman Rema 2020. Saya datang langsung offline. Iya. Oh, I see. Itu saya gak datang ke kampus, Nah. datang ke sekre. Oke. Gitu. Mungkin ya sudah ada jalan ya, Ya, dipertemukan di sini. Iya, betul. Siap. Oke, mungkin dari apa ya, dari perjumpaan kalian di sini jadi buah hasil DPM Rema 2021 Kabinet Parlemen Akselerator ini ya gitu. Nah, kita mungkin pengen lebih usut tuntas gitu ya terkait DPM Rema Parlemen Akselerator 21 ini. Boleh. Pengen tanya gitu kan, kira-kira nih kalau DPM sendiri ini tupoksi ya dari masing-masing tugasnya itu apa aja sih? Dari pengen Kang Gigi dulu ah. Oh, boleh. Kang Gigi dulu atau mau sweet? Mangga. Oh, bebas. Oke, dari Kang saya Gigi dulu ya. DPM Rema. Hmm. Kalau yang tercantum di Undang-Undang Dasar Rema UPI itu amandemen 2020 ya. Amandemen ketiga. Amandemen ketiga. Itu DPM Rema UPI merupakan lembaga legislatif tingkat universitas yang ada di Rema UPI seperti itu. Terus untuk tupoksinya secara gambaran umum kita punya ada 3 hak ya. 3 hak. Hak interpelasi, ada hak angket, dan juga hak apa satu lagi? Hak menyatakan pendapat. Ya, hak menyatakan pendapat. Dan juga didukung oleh 3 fungsi. Yap. Dalam menjalankan fungsinya tadi kita didukung oleh hak tersebut. Kebalik ya. Kebalik ya. Kebalik. Nah, fungsinya ada apa aja tuh, Bijal? Oke, sekarang ya. Fungsinya ada 3 secara umum di lembaga legislatif di DPM Rema UPI. Ada 3 fungsi. Ini juga sesuai dengan di DPR RI ya, karena kita Rema itu merujuk atau sebagai miniaturnya NKRI. Tetapi memang kita belum sepenuhnya ya. Untuk 3 fungsi itu adalah pertama fungsi pengawasan, fungsi budgeting atau anggaran. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi legislasi. Oh. Itu ya yang bikin undang-undang dan menyusun, membahasnya seperti itu. Oke. Jadi Fungsi intinya aspirasinya mana tuh, Bijal? fungsi aspirasi di mana tuh? Nah, fungsi aspirasi ini melebur pada 3 fungsi itu. Jadi aspirasi itu atau penyerapan aspirasi itu adalah tanggung jawab tiap anggota DPM. Itu adalah tanggung jawab individu tiap anggota. Makanya aspirasi itu melebur dalam 3 fungsi itu. Gitu. Oke. Jadi intinya ada beberapa hal ataupun tugas ya yang dilakukan di DPM kurang lebihnya sama sebagai legislasi yang ada di kampus gitu ya. Yang ada di DPM yang ada di kampus UPI ini gitu ya. Nah, berarti untuk tugasnya itu kita ada mitra bersama BEM berarti ya. Nah, itu kira-kira dalam pengawasan hal apa saja gitu. Contoh konkretnya yang dilakukan ketum di sini, Pak Ketum. Untuk
dengan mitra gitu ya. Ya, dengan mitra. Fungsi pengawasan itu yang paling lebih ininya ya, yang lebih berkaitan dengan mitra. Itu fungsi pengawasan itu mengawasi kinerja, mengawasi dari mulai ya kebijakan-kebijakan dari presiden ataupun menteri-menterinya diawasi gitu. Dan di sana juga ini nih berhubungan dengan anggaran. Itu mengawasi anggaran. Jadi anggaran yang direncanakan oleh BEM, oleh mitra, kita baca, kita pahami, dan kita istilahnya kita checks and balance gitu. Apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak gitu, atau betul. apakah si anggarannya tuh mengada-ngada gitu kan. Benar, nah benar, itu benar. Secara ini DPM tuh seperti itu. Mungkin banyak ya yang di himpunan DPM ngapain sih DPM ngapain sih gitu kan ya. Nah itu sebenarnya DPM itu seperti itu untuk mengawasi checks and balance biar si eksekutifnya itu tidak semena-mena sesuai alur gitu ya, tidak keluar jalur gitu. Sesuai undang-undang dasar, sesuai undang-undang yang berlaku intinya. Nah, kira-kira akang-akang di sini kan sebagai ketua dan wakil ketua pastinya punya tugas yang berbeda ya, mungkin dari komisi ataupun dari badan-badan yang lain gitu. Nah, kira-kira itu pembagiannya seperti apa dan juga tugas-tugas dari akang masing-masing ini seperti apa gitu. Dari Kang Iki dulu. Kalau dari tugas wakil ketua itu kita udah punya job desk yang jelas ya, Kang Ija. Jadi sudah diatur melalui tata tertib DPM Rema, di mana untuk tugas wakil ketua itu yang pertama tentu menggantikan ketua apabila ketua berhalangan hadir. Kemudian melakukan laporan pertanggungjawaban kepada ketua umum, pastinya sama dengan yang lain. Kemudian pada sidang atau rapat-rapat DPM Rema itu bertindak sebagai presidium 2 yang tugasnya itu untuk menyimpulkan persidangan dan membantu jalannya persidangan oleh presidium pertama. Kemudian untuk pembagian koordinasi dan controlling terhadap badan-badan atau alat kelengkapan dewan yang ada di DPM Rema. Kalau dari saya itu megangnya badan legislasi, serta badan kelengkapan yang di bawahnya ada Biro Humas, ada Biro Rumah Tangga, dan Biro PSDM. Kemudian juga bertanggung jawab pada penyerapan aspirasi, yaitu pelaksanaan reses, serta rapat di DPM Rema, itu rapat pleno dan rapat paripurna, tanggung jawab pelaksananya ada di wakil ketua. Lumayan banyak juga ya, Kang. Betul. Nah, kira-kira ketum sendiri seperti apa? Sisanya mungkin ya, Kang. Bisa dijelaskan apa aja gitu. Intinya kalau untuk alat kelengkapan sendiri itu saya bertanggung jawab kepada BPH. Maksudnya saya di bawah saya itu atau yang saya rangkul itu, yang saya koordinasikan itu BPH, sekretaris bendahara, wakil ketua, dan juga komisi 1, 2, 3, 4 itu semuanya sama saya. Kemudian untuk tupoksinya itu sendiri itu sudah dijelaskan ya sama Pak Kiki sebelumnya. Itu ada di Tatib. Nah, untuk saya sendiri itu mengkoordinasi semuanya. Kemudian menjadi juru bicara DPM Rema UPI. Menjadi orang yang terdepan dalam mewakili urusan legislatif di tingkat kampus. Kalau misalkan ada FL2MI itu dari saya yang tugasnya ke sana gitu, perwakilan dari UPI. Kemudian pun juga di internal kalau memang ada apa-apa gitu ya, saya berhubungannya dengan eksternal DPM Rema UPI. Ya, seperti itu intinya. Saya sendiri itu kalau dalam ini ya, kalau dalam fungsi-fungsinya itu di luar persidangan gitu ya, yaitu saya mengkoordinator semuanya, kemudian menjadi representatif DPM mungkin ya. Jadi ya kalau ke eksternal saya menjadi juru bicaranya seperti itu. Nah, kalau di persidangan saya menjadi presidium pertama. Kalau di persidangan itu sih paling siap. Ya, kurang lebih sama sih tugasnya, punya tujuan dan juga mungkin kesibukannya masing-masing gitu ya. Udah ada pembagian yang jelas. Pembagian yang jelas gitu. Jadi mungkin tidak bertuburkan dan juga intinya agar saling menopang gitu ya. Nah, selanjutnya kan tiap pergantian parlemen gitu kan, tiap tahunnya pasti punya ciri khas gitu kan. Biasanya ciri khas itu ditandai dengan adanya logo gitu kan, logo kabinet gitu. Nah,
pengen bertanya gitu kan, kira-kira apa sih, ada hal ataupun bisa dijelasin gitu logo kabinet parlemen Logo parlemen. astagfirullah. Oke. Parlemen akselerator Akselerator. 2021 ini seperti apa? Boleh Mangga Kang? Kalau logo mangga saya Logo oke. Oh jadi FYI ini pembuatnya. Iya, ini buat Wih, logo akselerator. mantap. Nanti bisa CP. Oke, dari logo ciri khas parlemen kita yang paling utama adalah warnanya merah. Karena memang Merah. ingin apa ya, ibaratnya bisa Merah. dilihat oleh publik adalah sesuatu yang baru gitu ya. Karena Oh, sebelumnya DPM Terlalu- ini lebih banyak warna hijau dan biru ya. Kalem-kalem gitu ya. Oke, kamu. Jadi biar lebih terlihat lebih berani dan lebih bersemangat dan berenergi, warnanya merah itu ciri khas parlemen Merah. ini. Nah, kalau untuk jangan ke logo dulu deh, kita ke namanya dulu, kenapa akselerator. Oke, siap. Kita bedah tuntas ya nama Nah. akselerator. Kenapa sih akselerator? Nah, Oh, kalau siapa? nama saya, Oke, kalau siap. nama akselerator itu dari saya, itu akselerator itu adalah kalau di KBBI KBBI. itu artinya sesuatu sarana untuk mempercepat sesuatu. Nah, itu. Akselerasi. Iya, Aksel, betul. akselerator. Akselerator. Nah, itu. Nah, saya harap parlemen tahun ini itu bisa mempercepat segala alur yang sudah ada di dalam DPM Rema UPI. Dimulai oke. dari alur pembentukan perundang-undangan, alur kemudian alur-alur penyerapan aspirasi, Betul. alur-alur penetapan APBO dan juga ya yang lainnya, yang alur-alur yang lainnya itu pengajuan misalkan yang untuk internal gitu ya, Ya. surat-surat dan sebagainya gitu ya, bendahara dan sebagainya, itu kita ya saya harap itu lebih jadi dipercepat lah gitu. Oke. Seperti itu intinya. Ya, untuk nama mah singkatnya seperti itu. Seperti itu ya intinya gitu. Jadi intinya ada percepatan yang memang merujuk kepada kebaikan gitu kan. Iya, Seperti betul. itu. Untuk selanjutnya kita balik lagi ke logo. Oke. Ke logo deh. Oke, kalau dari logo itu pertama terinspirasi dari hewannya burung sebenarnya. Burung. Jadi ada kepakan sayap terbuka, Kepakan, oke. itu yang paling menonjolnya mungkinnya itu memiliki makna keterbukaan khususnya dalam hal penyerapan aspirasi di Rema UPI. Kemudian ada anak panah yang menusuk ke bawah berwarna emas, itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah sesuai dengan visi yang sudah diturunkan oleh ketum, yaitu terciptanya legislator yang idealis. Oke. Nah, kemudian makna lainnya dari warna emas dan panah-panah ke bawah itu bisa menciptakan produk hukum yang tepat sasaran dan bermanfaat. Betul. Kemudian ada anak panah lagi yang mengarah ke atas. Nah, itu sesuai juga dengan visi misi di mana terciptanya legislator yang kritis. Jadi arahnya ke bawah dan ke atas. Nah, selain itu mampu menciptakan produk hukum yang visioner atau berlaku untuk masa depan, untuk sekarang dan masa depan nanti. Oke. Panjang berarti ya artinya. Betul. Lanjut kontinuitas gitu kan. Oke. Luar biasa sekali ini. Tepuk tangan dulu tuh buat kita. Mulai dari punggawa dari nama ya, nama parlemen, dan juga dilengkapi dengan logo kabinet, logo parlemen dari akselerator yang identik dengan merah ya, kebaruan berarti. Oke, keren sekali. Nah, kira-kira selain itu ada apa aja gitu ya inovasi yang dibangun dari parlemen 2021 ini dari tahun-tahun sebelumnya gitu, parlemen sebelumnya? Oke, inovasi ya. Kalau inovasi mungkin ini berkaitan dengan yang saya bawa di visi misi saya gitu ya. Bisa. Nah, untuk inovasi ini sendiri, karena tadi saya sendiri bilang ya, parlemen akselerator itu sesuatu sarana untuk mempercepat sesuatu. Nah, itu inovasi dari saya sendiri itu adalah digitalisasi. Digitalisasi, oke. Ya, dari mulai produk hukum dan juga SOP dan juga yang lainnya, alur-alur yang lainnya itu dibentuk sedemikian rupa menjadi digital gitu. Oke. Ya, contohnya kita ya sedang menyusun e-legislatif. Itu E-legislatif. kita sedang menyusun produk hukum secara aplikasinya bagaimana gitu. Ya, intinya memang sebenarnya sudah ada. Ya. Bisa diakses melalui Google Drive. Tapi mungkin kalau tidak ada internet kan susah. Oh, nah, itu iya. bisa diakses secara offline gitu. Ya. Itu pakai aplikasi. Ya, salah satu contohnya itu. Aplikasinya sebenarnya sudah dibuat, ya tinggal keren. disebar sebenarnya. Oke. Ya, kelanjutannya nanti ketika pengisian, misalkan pengisian nilai-nilai kinerja BEM itu melalui website itu langsung auto. diisi
Ya, jadi di sana diisi Nilai oleh pengawasnya. Pengawas. Gitu. Iya, Ini betul. sedang dirancang kalau untuk Oke. e-assessment namanya gitu. E-assessment. Electronic Oke. assessment gitu. Oke, menarik Kang kayaknya. Bagus sekali gitu kan. Kira-kira ini berarti berdua barengan buatnya. Ya, kalau Kurang lebih secara latar kolaborasi. belakang ya, kita lihat latar belakang kalau memang Oke. saya itu dari pendidikan ilmu komputer ya. Pendidikan. Oh, Saya ilmu komputer, oke. back end dan beliau itu front end. Oh, oke. Benar-benar siap. Kayaknya kita bikin startup deh. Irema ya. Saya jadi finance juga gak apa-apa Kang. Oh ya. Siap. Oke, keren Kang. Semoga lancar lah dan juga cepat Amin, ya Allah. turun lah itu aplikasinya gitu ya. Semoga bisa kontinuitas juga kepada DPM selanjutnya gitu. Intinya untuk mempermudah kinerja baik kita maupun BEM juga gitu kan. Jadi Ya. kita ya lebih mudah lah intinya gitu kan. Oke, mungkin ya itu mungkin Kang Ya. nggak kerasa kita udah ngobrol berpuluh-puluh menit ya, beberapa menit gitu kan. Nggak kerasa kita kupas tuntas DPM Rema UPI 2020 di Parlemen Akselerator ini bersama Kang Rijal sebagai ketua gitu kan, dan juga Kang Kiki sebagai wakil ketua gitu. Nah, mungkin sekian, sampai berjumpa lagi di Bisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Legislativa. Legislativa.